Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Ikawati. Saya dari kelas MBS 2C dengan NIM 205211111. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud ulumul Quran dan apa faedahnya jika kita mempelajari dan sejak kapan ilmu itu muncul. Ilmu Al-Quran merupakan sarana untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Adapun ilmu hadis merupakan sarana untuk memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu Al-Quran menurut Abu Ibnu Al-Arabi, ilmu Al-Quran itu memiliki 77.450 buah ilmu. Ini berdasarkan jumlah kosakata yang ada di dalam Al-Quran dikalikan dengan 4. Maka akan ketemu angka tersebut. Adapun yang berkaitan dengan berhubungan dengan di antara tertib dan urut-urutannya yang berhubungan dengan hal itu, maka tidak bisa dihitung dan tidak terhingga. Al-Quran sendiri diturunkan bukan untuk memecahkan rumus-rumus kimia, ekonomi, dan lain-lain. Namun dalam agama Al-Quran diturunkan untuk kita pelajari. Ilmu Al-Quran ini muncul pertama kali pada abad 2 Hijriah. Para sejarawan menuliskan ilmu Al-Quran ini muncul setelah ada kitab karangan Ali bin Ibrahim bin Said yang menuliskan sebuah kitab yang di dalamnya berisi sebagian ilmu-ilmu Quran dan juga tafsirnya. Soal yang nomor 2 yaitu mengapa harus para mufasir ini mempelajari ilmu asbabun nuzul, termasuk juga makiyah dan madaniyah. Salah satu ilmu untuk memahami kandungan suatu ayat yaitu ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbab nuzul. Ilmu ini sangatlah penting kedudukannya bagi para mufasir. Walaupun Al-Quran turun dengan cara berangsur-angsur, ada juga yang didahului dengan sebab atau peristiwa yang terjadi, sehingga turun suatu surat atau ayat untuk peristiwa tersebut. Namun ada juga sebagian ayat yang turun tanpa didahului oleh sebab. Asbabun nuzul yang merupakan sebab-sebab turunnya Al-Quran ini memudahkan kita dalam memahami Al-Quran. Para mufasir juga melengkapi ilmu asbab nuzulnya karena berkaitan dengan ayat-ayat itu. Walaupun ayat itu berkaitan dan bersambung satu antara lain, mufasir berkata bahwa semua ayat di Al-Quran memiliki keterkaitan dan tersambung. Jikalau tidak ada diberi batas Bismillah, yaitu di awal surat. Kemudian kita mengetahui bahwa dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayatnya. Ada yang panjang, ada juga yang pendek. Suratnya panjang-panjang dan suratnya pendek-pendek. Seorang mufasir sungguh-sungguh untuk menggali ini, maka dia harus bisa menspesifikasikan ini ayat turun di mana, kemudian tempatnya di mana, topiknya apa, dan ditujukan kepada siapa, serta kapan diturunkan. Dengan begitu, mufasir akan mudah untuk menggali kandungan yang dimaksud dari ayat tersebut. Poin-poin tersebut dijadikan rujukan para mufasir sehingga para mufasir itu harus menentukan mana yang turun di Mekah atau Madinah. Soal yang nomor 3, di dalam Fawatih Suwar kita mengetahui ada intisari dari kitab suci. Di manakah letak intisari dari kitab suci Al-Quran? Fawatih As-Suwar adalah huruf-huruf yang dijadikan sebagai pembuka surat. Keistimewaan surat Makiyah terletak pada awal surat, yang mana pada awal surat itu terdapat huruf yang digunakan untuk mengawali dari surat tersebut. Ada 5 bentuk atau macam.
hanya satu huruf. Yang pertama yaitu hanya satu huruf dalam Al-Qalam, Nun, Shad, Qaf. Yang kedua, dua huruf yaitu Ha dan Mim, menggunakan tiga huruf Alif, Lam, Mim, Alif dan Ro, menggunakan empat huruf yaitu Alif, Lam, Mim, Shad, Alif, Lam, Mim, Ro, menggunakan lima huruf surat Maryam yaitu Qaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Pendapat ulama, huruf-huruf itu memiliki rahasia-rahasia atau intisari dari Al-Quran atau ayat. Sesungguhnya huruf-huruf yang digunakan sebagai pembuka surat itu merupakan pengetahuan yang tersembunyi atau ilmu yang tersembunyi, dan ada sekat dinding yang tebal yang orang lain tidak bisa mengetahuinya dan hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran ini terdapat intisari atau saripatinya, dan saripati dari Al-Quran adalah huruf-huruf hijaiyah. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Contoh dari nasikh wal mansukh, muhkamat dan mutasyabihat. Contoh nasikh wal mansukh dulu masa iddah bagi perempuan yang ditinggal suaminya itu 1 tahun. Kemudian ini dihapus menjadi 4 bulan 10 hari. Ini digantikan hukum yang lebih baik atau yang sepadan. Misalnya ketika sholat turun wahyu tentang arah kiblat. Dulu kiblatnya di Baitul Maqdis atau Yerusalem. Kemudian ketika sholat berbalik ke Mekah. Yang kedua yaitu ada kalanya ini memberatkan, misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah, perintah jihad atau berperang itu tidak wajib bagi orang Islam. Namun kemudian datang perintah bahwa jihad atau perang melawan orang kafir itu menjadi wajib, dan ini memberatkan. Kategori Muhammad yaitu ayat-ayat yang jelas artinya sehingga kita membaca atau tidak perlu lagi memikirkan maknanya. Misalnya diharamkan memakan makanan daging bangkai. Mutasyabih yaitu ayat yang belum jelas arti dan maknanya atau masih samar sehingga memerlukan tafsiran-tafsiran. Contoh berkaitan tentang cerita surga, neraka, akhirat, Fawatih as-Suwar, ini perlu tafsiran-tafsiran sehingga kita dapat mengambil hikmah dari ayat tersebut. Orang-orang yang dalam kesesatan akan mengambil ayat-ayat yang kemudian ditafsirkan untuk mengkacaukan pemikiran orang Islam.